Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Hamas menegaskan tak akan lagi melancarkan serangan ke Israel di masa depan. Pernyataan itu disampaikan pemimpin Hamas di luar negeri, Khalid Mesal, dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera. Informasi lainnya, 2 jet tempur F-18 milik Amerika Serikat dilaporkan memasuki wilayah udara Venezuela pada hari Selasa 10 Desember dan berputar-putar selama sekitar 40 menit. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan pada Selasa 9 Desember 2025 malam bahwa Jepang mengerahkan jet tempur untuk memantau patroli udara bersama yang dilakukan Angkatan Udara Rusia dan Cina di sekitar wilayahnya, di tengah meningkatnya ketegangan antara Tokyo dan Beijing. Diketahui 2 pesawat pembom strategis Rusia Tu-95 yang mampu membawa senjata nuklir terbang dari Laut Jepang menuju Laut Cina Timur untuk bertemu dengan 2 pesawat pembom Cina H-6 sebelum melakukan penerbangan jarak jauh bersama di wilayah Pasifik. Selain itu, 4 jet tempur Cina J-16 ikut mengawal rombongan pesawat tersebut dalam penerbangan pulang pergi di antara Pulau Okinawa dan Pulau Miyako. Selat Miyako yang memisahkan kedua pulau itu merupakan perairan internasional. Jepang juga mendeteksi aktivitas udara Rusia lainnya di Laut Jepang, termasuk 1 pesawat peringatan dini A-50 dan 2 jet tempur Su-30. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi melalui pernyataannya di platform X pada Rabu menilai operasi bersama Rusia dan Cina itu jelas merupakan unjuk kekuatan terhadap negara kami dan menjadi kekhawatiran serius bagi keamanan nasional. Koizumi menambahkan jet tempur Jepang telah melaksanakan prosedur identifikasi pertahanan udara secara ketat. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut penerbangan bersama Rusia-Cina di dekat Jepang berlangsung selama 8 jam. Peningkatan aktivitas militer Cina di sekitar Jepang ini terjadi setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bulan lalu menyatakan bahwa Tokyo dapat merespon setiap aksi militer Cina terhadap Taiwan jika hal tersebut juga mengancam keamanan Jepang. Cina dan Rusia sendiri semakin memperkuat kerjasama militer dalam beberapa tahun terakhir, termasuk latihan anti-rudal di wilayah Rusia dan latihan perang laut dengan peluru tajam di Laut Cina Selatan.
Hamas menegaskan tak akan lagi melancarkan serangan ke Israel di masa depan. Pernyataan itu disampaikan pemimpin Hamas di luar negeri Khaled Meshaal dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera. Meshaal menyebut Hamas siap mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghentikan segala bentuk serangan ke Israel. Namun, ia menegaskan satu batasan yang tak bisa ditawar. Hamas tidak bersedia meletakkan senjata. Menurutnya, pelucutan senjata bagaikan mencabut jiwa dari perjuangan kelompok tersebut. Meshaal juga menyinggung proposal damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait rencana pemerintahan Gaza pasca perang. Ia dengan tegas menolak gagasan adanya otoritas luar, termasuk non-Palestina, yang memimpin Gaza. Penolakannya merujuk pada wacana pembentukan Dewan Perdamaian yang diketuai Trump dan diikuti tokoh seperti Tony Blair. Sejumlah media melaporkan pencalonan Blair di dewan itu sudah digugurkan karena sprint sejumlah negara Arab Muslim. Blair dianggap memiliki rekam jejak buruk akibat perannya dalam invasi Irak 2003 serta kegagalannya sebagai utusan Kuartet Timur Tengah. Meshaal juga menyoroti kecemasan global soal potensi melemahnya gencatan senjata Hamas Israel karena fase kedua belum dimulai. Ia menegaskan bahwa kenaikan signifikan bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan syarat penting agar fase berikutnya berjalan. Meski gencatan senjata masih berlaku sejak Oktober, pelanggaran Israel terus terjadi dan bantuan yang masuk masih jauh dari jumlah yang dijanjikan. So great for our country. Yes, you spoke to some European leaders today, I think, so I did. Can you tell us about that, and is there a revised peace plan? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap menggelar pemilu dalam kondisi perang, asalkan parlemen dan para sekutu memberikan dukungan. Menyusul kritik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuduhnya enggan melepas kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan Zelensky dalam pidato pada Selasa malam 9 Desember. Ia menegaskan bahwa urusan pemilu adalah keputusan rakyat Ukraina. Bukan pihak luar, meski pernyataan mengenai jadwal pemilu kini ramai dibahas setelah tekanan dari Washington. Zelensky mengaku bersedia membuka jalan bagi pemilu dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, selama keamanan dapat dijamin oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Trump sebelumnya menyinggung absennya pemilu di Ukraina dalam wawancara dengan Politico, menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak lagi mencerminkan prinsip demokrasi. Komentar itu mengundang reaksi keras dari Kiev. Terlebih, masa jabatan Zelensky sebenarnya telah berakhir pada Mei tahun lalu. Namun, konstitusi Ukraina melarang pemilu selama darurat militer masih berlaku, dan banyak tokoh politik termasuk dari kubu oposisi yang menilai penyelenggaraan pemilu saat perang justru beresiko. Mereka berargumen bahwa pemilu dapat mengganggu operasi militer dan dimanfaatkan Rusia. Zelensky menjelaskan bahwa 2 hal utama harus diselesaikan sebelum pemilu dapat dilakukan, yakni bagaimana memastikan tentara, pengungsi, dan warga di wilayah pendudukan dapat memberikan suara, serta bagaimana merumuskan dasar hukum baru agar pemilu sah digelar di tengah darurat militer. Ia meminta masukan mitra internasional terkait pengamanan dan meminta parlemen menyiapkan perubahan regulasi yang diperlukan. Kepulangan Zelensky ke Ukraina berlangsung setelah rangkaian diplomasi di sejumlah ibu kota Eropa, bersamaan dengan meningkatnya tekanan dari Gedung Putih agar Kiev membuka ruang negosiasi damai. Zelensky menyebut Ukraina sedang mengusahakan pertemuan tingkat tinggi dengan Amerika Serikat dalam 2 pekan ke depan untuk membahas langkah menuju kesepakatan damai. Ia juga menyatakan Kiev siap mempertimbangkan gencatan senjata sektor energi jika Rusia menyetujuinya. Pernyataan Zelensky muncul di tengah pernyataan kontroversial Donald Trump Jr. yang menuding Zelensky sengaja memperpanjang perang demi mempertahankan posisinya. Trump kemudian merespon komentar putranya dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah.
Sementara itu, Amerika Serikat disebut memberi sinyal bahwa Ukraina mungkin harus merelakan sebagian wilayah Donbas untuk mencapai perdamaian, sebuah opsi yang sangat ditolak publik Ukraina. A los ciudadanos estadounidenses que están contra la guerra, les contesto una canción famosa. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dikabarkan mengutip lagu hits Bobby McFerrin tahun 1988, Don't Worry Be Happy, saat berpidato di hadapan para pendukungnya pada Rabu 10 Desember. Dalam pidatonya, ia menyerukan agar masyarakat tetap tenang di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Maduro disebut menyampaikan kepada warga Amerika yang menentang perang bahwa ia menjawab dengan sebuah lagu yang sangat terkenal, lalu menyampaikan pesan jangan khawatir, berbahagialah, sebelum ikut bernyanyi ketika lagu tersebut diputar. Ia juga dilaporkan menyampaikan seruan agar tidak memilih perang dan untuk tetap berbahagia. Isyarat tersebut muncul di tengah memburuknya hubungan antara Caracas dan Washington akibat meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Karibia. Pertunjukan musik yang dilakukan Maduro itu berlangsung pada hari yang sama ketika pemimpin oposisi Maria Corina Machado dijadwalkan menerima hadiah Nobel perdamaian di Oslo di hadapan Raja Harald. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penentangan terhadap larangan perjalanan selama 1 dekade yang diberlakukan otoritas Venezuela terhadap dirinya. Machado diketahui telah menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam persembunyiannya. Ia diam-diam meninggalkan Venezuela untuk mencoba mencapai ibu kota Norwegia, tetapi tidak dapat tiba tepat waktu untuk menghadiri upacara tersebut.
Angkatan Laut Kerajaan Thailand merilis rekaman udara pada Rabu 10 Desember yang mereka klaim menunjukkan serangan terhadap sebuah bangunan di wilayah perbatasan Trat dan Temardar. Rekaman itu menampilkan momen ledakan yang disertai kepulan asap di lantai atas bangunan tersebut. Juru bicara Angkatan Laut Thailand, Laksamana Muda Parat Sratana Jaipan, mengatakan serangan tersebut dilakukan pada 10 Desember. Ia menjelaskan bahwa operasi itu menargetkan pusat kendali drone milik Kamboja di dekat pos pemeriksaan Bantasen, Provinsi Trat. Serangan tersebut disebut sebagai upaya menghancurkan fasilitas yang dianggap strategis bagi militer Kamboja. Media Kamboja turut melaporkan bahwa pasukan Thailand menembaki Komune Temardar pada 11 Desember. Insiden ini menandai masuknya bentrokan Thailand-Kamboja ke hari keempat sejak pecahnya ketegangan awal pekan ini. Kedua negara saling tuduh bertanggung jawab atas pecahnya kekerasan terbaru di perbatasan. Thailand menyatakan bahwa serangan yang mereka lakukan merupakan respons terhadap aksi provokatif dari pihak Kamboja. Sementara itu, Kamboja menuding serangan Thailand membahayakan warga sipil karena artileri dan roket disebut jatuh ke wilayah permukiman. Eskalasi ini memperburuk hubungan kedua negara yang sebelumnya sudah tegang akibat sengketa perbatasan berkepanjangan. Dua jet tempur F-18 milik Amerika Serikat dilaporkan memasuki wilayah udara Venezuela pada hari Selasa dan berputar-putar selama sekitar 40 menit. Menurut laporan Miami Herald, pesawat-pesawat tersebut terbang dalam jarak sekitar 100 mil
atau 161 km dari Maracaibo, kota terbesar kedua di Venezuela yang menjadi lokasi pangkalan udara Rafael Urdaneta, salah satu pangkalan udara militer utama di wilayah barat negara itu. Data dari Flight Radar 24 yang berbasis di Swedia menunjukkan bahwa kedua jet tersebut terbang di atas ujung utara Danau Maracaibo, melintasi perairan Teluk Venezuela, serta berada di antara kota La Guajira di negara bagian Zulia dan Cora yang merupakan ibu kota negara bagian Falcon. Negara bagian Zulia diketahui sebagai wilayah penghasil minyak dan gas utama Venezuela, sementara Falcon memiliki beberapa kilang minyak terbesar di negara tersebut. Data Flight Radar 24 juga menunjukkan bahwa sebuah drone MQ-4C Triton milik Amerika Serikat terbang dekat pantai Venezuela pada hari yang sama, meskipun tidak terlihat memasuki wilayah udara negara tersebut. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil pada hari Selasa memperingatkan bahwa tindakan Amerika Serikat itu menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi keamanan dan perdamaian kawasan. Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez Gomez menyatakan bahwa aktivitas militer Amerika Serikat di sekitar wilayah Venezuela bukan dimaksudkan untuk memerangi perdagangan narkoba sebagaimana diklaim Washington, tetapi untuk menyerang dan menghancurkan Venezuela. Iran juga menyampaikan peringatan bahwa situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Selasa menegaskan kembali kesiapan negaranya untuk memberikan dukungan kepada Venezuela, sebagaimana dilaporkan Kementerian Luar Negeri Venezuela. Pezeshkian juga menyampaikan bahwa provokasi Amerika Serikat terhadap Venezuela melanggar prinsip hukum internasional dan menjadi preseden berbahaya bagi masyarakat dunia.关于中俄联合巡航的情况，中国国防部已经发布了有关的消息，我们昨天也已经做出了回应。我想再次强调的是，此次中俄联合空中战略巡航是年度合作计划的项目，展示。Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan pada Kamis 11 Desember bahwa latihan militer negaranya bersama Rusia di udara dan perairan sekitar Jepang dan Korea Selatan merupakan bagian dari rencana kerjasama tahunan kedua negara. Latihan ini menurut Beijing menunjukkan tekad kedua pihak untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional.
Pernyataan tersebut muncul menanggapi penerbangan pesawat pembom B-52 Amerika Serikat yang dapat membawa senjata nuklir di atas laut Jepang pada Rabu 10 Desember. Yang diterbangkan bersama jet tempur Jepang serta latihan kapal induk Cina yang memicu Jepang mengerahkan jet-jet tempurnya karena disebut terkena radar. Penerbangan dua pesawat strategis B-52 milik Amerika Serikat dengan 3 jet siluman F-35 dan 3 jet superioritas udara F-15 Jepang menjadi pertama kalinya Amerika Serikat menunjukkan kehadiran militernya sejak Cina memulai latihan militer di wilayah tersebut pekan lalu. Beijing membantah tudingan Tokyo terkait latihan kapal induk itu dengan alasan jet-jet Jepang justru membahayakan operasi udara Cina di selatan Jepang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.